Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatun Nafira, nomor absen 002 dari kelas Manajemen Keuangan Syariah 5A, mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan yaitu perspektif investasi dari makalah yang berjudul Understanding Investment. Perspektif investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah profit atau keuntungan di masa yang datang, yaitu berupa macam aktivitas yang mendatangkan pada sektor real berupa tanah, emas, atau bangunan. Pada dasarnya, investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi secara tidak langsung. Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang diperjualbelikan pada pasar keuangan, pasar modal, pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak dapat diperjualbelikan. Nomor 2, investasi pada aset real diperoleh dari investasi dapat yang berkaitan dengan penanaman sejumlah dana atau modal pada aset real seperti tanah, emas, rumah, atau aset lainnya yang berupa pada aset finansial seperti deposito, saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Tujuan investasi sendiri merupakan untuk meningkatkan Tujuan investasi sendiri merupakan untuk meningkatkan kesejahteraan investor, kesejahteraan yang merupakan kesejahteraan moneter yang dapat diukur dengan sejumlah pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini atau pendapatan pada masa datang. Secara lebih khusus lagi, yaitu beberapa untuk memahami, yaitu untuk mengurangi tekanan inflasi, dorongan penghematan pajak. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis atau alternatif investasi. Ada dua, yaitu yang pertama investasi langsung. Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, dan pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang diperjualbelikan. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito. Macam-macam investasi langsung sebagai berikut, yaitu ada 3. Investasi langsung tidak dapat diperjualbelikan, contohnya tabungan dan deposito. Yang kedua, investasi langsung yang dapat diperjualbelikan, yaitu ada 2. Investasi langsung di pasar uang, contohnya T-bill dan deposito yang dapat dinegosiasi. Yang kedua, investasi langsung di pasar modal, contohnya ada surat-surat berharga pendapatan tetap dan saham. Ada investasi langsung di pasar turunan, yaitu contohnya opsi dan future kontrak. Yang kedua, investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung dapat dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolionya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan investasi. Yang pertama adalah sekuritas, merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. Contoh dari sekuritas antara lain adalah yang pertama adalah saham, yang kedua obligasi, yang ketiga right, yang keempat adalah waran. Yang kedua adalah pasar sekuritas. Dalam rangka untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual saham, maka
Maka pasar sekuritas merupakan mekanisme yang tercipta untuk memberi fasilitas perdagangan aset keuangan tersebut. Yang terakhir adalah perantara keuangan. Perantara keuangan adalah organisasi yang menerbitkan klaim bahwa keuntungan terhadap diri mereka sendiri dan menggunakan dana dari pemerintah untuk membeli aset keuangan yang lainnya. Adapun proses dari investasi antara lain yang pertama adalah menentukan kebijakan investasi. Yang kedua, analisis sekuritas. Yang ketiga, membentuk portofolio. Yang keempat, melakukan revisi portofolio tersebut. Yang kelima adalah evaluasi kinerja portofolio. Oke, kita akan membahas poin C, yaitu keputusan investasi. Investasi sendiri merupakan penempatan jumlah dana yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Dalam melakukan investasi, investor itu membutuhkan informasi yang akan dijadikan untuk menentukan pilihan investasinya. Dari informasi akan dijadikan pengambilan keputusan yang berupa kriteria penilaian investasi untuk memungkinkan investor memilih investasi yang terbaik dari alternatif yang ada. Adapun hal-hal penting yang dijadikan sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan investasi antara lain yaitu yang pertama adalah peluang investasi. Peluang investasi itu selalu ada, baik besar maupun kecil. Maka dari itu kita harus mencari tahu apakah investasi itu mempunyai peluang atau tidak. Jika ada, ya maka berinvestasilah. Jika tidak, ya jangan berinvestasi. Yang kedua adalah risiko investasi. Investasi memiliki risiko karena kemungkinan kehilangan uang akibat kerugian. Karena perbedaan antara spekulasi dan investasi sangat tipis, yaitu tergantung tujuan investasi. Untuk memudahkan investor itu membutuhkan dua pendekatan, yaitu pendekatan fundamental dan pendekatan teknikal. Karena fungsinya adalah untuk mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan agar dapat meminimalisir suatu risiko investasi. Dan untuk faktor-faktor lainnya dapat dilihat di makalah kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan investasi. Yang pertama adalah sekuritas, merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. Contoh dari sekuritas antara lain adalah yang pertama adalah saham, yang kedua obligasi, yang ketiga right, yang keempat adalah waran. Yang kedua adalah pasar sekuritas. Dalam rangka untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual saham, maka pasar sekuritas merupakan mekanisme yang tercipta untuk memberi fasilitas perdagangan aset keuangan tersebut. Yang terakhir adalah perantara keuangan. Perantara keuangan adalah organisasi yang menerbitkan klaim bahwa keuntungan terhadap diri mereka sendiri dan menggunakan dana dari pemerintah untuk membeli aset keuangan yang lainnya. Adapun proses dari investasi antara lain yang pertama adalah menentukan kebijakan investasi. Yang kedua, analisis sekuritas. Yang ketiga, membentuk portofolio. Yang keempat, melakukan revisi portofolio tersebut. Yang kelima adalah evaluasi kinerja portofolio.